Perbedaan jualan di Shopee dan juga TikTok ya. Jadi jangan menganggap mereka itu dua-duanya adalah e-commerce ya. Jadi ini adalah kanal yang sebenarnya secara strategi tipe konsumen bakalan berbeda ya kalau teman-teman pengen jualan di Shopee ataupun di TikTok atau keduanya gitu. Selamat datang di materi kedua ya teman-teman. Jadi langsung aja pakai tabel singkat ya, 5 poin. Kita urai mulai dari jenis platformnya. Yang pertama, Shopee itu merupakan marketplace murni, teman-teman. Jadi kita langsung disuguhkan untuk melihat produk, harga, campaign, ya kan? Lalu produk mana nih lagi di-push, kategori mana nih yang lagi di-push, gitu. Identik dengan tanggal kembar juga dan juga payday. Sedangkan di TikTok itu tidak mengenal tanggal, tidak mengenal yang namanya gajian ya, selama itu bisa kita buka demi menghabiskan waktu ya buat hiburan, edukasi, berita, gosip, isu-isu, ya kan? Nah, itu tepatnya semuanya di TikTok tuh, ya kan? Jadi bagaimana kita bisa killing time kita di sana gitu. Jadi berbeda ya dari jenis platformnya teman-teman. Yang kedua adalah dari segi perilaku. Nah, Shopee ini didorong berdasarkan yang namanya adalah mengetik kata kunci ya. Jadi misalnya kita butuh tumbler, ya kan? Kita butuh buku gitu. Kita butuh handphone gitu. Maka di sana kita akan melihat nih, wah brand-brand mana nih yang bisa menyuplai ya, toko-toko mana nih yang bisa menyuplai keinginan kita gitu. Sedangkan kalau di TikTok itu adalah discovery driven, ya kan, konten teman-teman. Entah itu live streaming, ya kan, entah itu video, ya kan, FYP lah intinya, seperti itu. Nah, bisa ngetik juga gitu untuk melihat tren, ya kan, supaya nggak ketinggalan, tapi didominasi oleh scrolling ya, gitu. Entah kita memang nyari atau disuguhkan gitu perilakunya. Lalu untuk pembeliannya, nah Shopee ini biasanya udah terencana nih gitu. Kita buka marketplace, ya kan? Kita udah tahu pengen beli apa. At least walaupun kita misalnya belum tahu mau brand apa, ya kan? Atau belum tahu ada kebutuhan apa, kita setidaknya bisa memverifikasinya dengan buka Shopee gitu. Tapi setidaknya kebanyakan udah berencana kok. Terlepas belum tahu mereknya. Lalu biasanya kita juga secara online ya kalau mau beli berulang ya, misalnya kita udah punya toko yang puas ya untuk kemarin kita belanja, kita beli lagi di sana dan di Shopee ini cenderung untuk basket size atau average order value ya itu lebih tinggi ya secara quantity dan juga secara value gitu. Misal kalau beli baju itu beli bajunya yang lebih pricey itu bisa tuh di Shopee gitu atau belinya nggak satu gitu. Sedangkan kalau di TikTok biasanya belinya satu dulu, coba dulu sesuai yang disematkan di keranjang kuning ya atau kerkun, makanya AOV-nya lebih rendah secara quantity dan secara value dan lebih impulsif ya karena bisa jadi terpengaruh akan influencer mungkin, KOL ya kan, affiliate, kreator atau video-video brand seperti itu. Ya UGC juga bisa sih. Nah, lalu channel promosi strategisnya kalau bagi seller ya, bagi brand itu sangat-sangat bergantung yang pada namanya etalase atau produk detail page (PDP) ya. Jadi kayak deskripsi produk, foto katalog, foto cover, video cover, ya kan? Itu semua tergantung di sana. Lalu ikut campaign-campaign gratis ya atau campaign berbayar itu juga sangat didorong ya di Shopee ya. Seperti itu buat dapat exposure lebih. Lalu dari segi harga karena langsung terpampang ya gitu. Jadi sangat-sangat sensitif juga terkait harga. Trust juga terkait rating produk ya, seperti itu. Nah, keduanya sama menggunakan iklan GMV Max gitu. Jadi di situ salah satu persamaannya ya Shopee dan TikTok walaupun secara penerapannya berbeda ya, teman-teman. Nah, untuk di TikTok sendiri yang dikasih makan ya oleh iklan GMV Max tidak hanya PDP aja ya, tapi juga konten internal dari brandnya ya kan, konten dari affiliate ya kan, maupun itu video atau live streaming. Nah, TikTok nih agak lebih effort secara channelnya, dia lebih banyak ya, gitu. Jadi investasi di SDM, di perangkat, bisa jadi ya, itu lebih banyak di TikTok, gitu. Walaupun di Shopee juga ada affiliate dan live, ya, tapi secara data saya akui ya lebih komprehensif ya, dan lebih tidak overlapping di TikTok,
gitu. Lalu dari segi tipe konten di Shopee itu kita lebih melakukan pull marketing di mana orang-orang atau calon konsumen itu sebenarnya sudah tahu ya pengen beli apa, cuman kita bagaimananya caranya itu untuk menarik trafficnya agar tidak ke toko kompetitor dan yakin untuk beli di toko kita, yakin untuk beli di produk kita, gitu. Jadi ya makanya tadi ya, sehingga harus memaksimalkan channel promosi yang tadi sudah aku jelaskan di poin nomor 4. Nah, sedangkan kalau di TikTok, makanya kenapa dia ada di poin nomor 2 dan nomor 4 ya. Kenapa KOL di situ penting, kenapa di situ influencer penting, kenapa di situ live streaming itu penting, kenapa di situ konten itu penting ya. Ya karena bagaimana yang tadinya konsumen itu cuma mau nyari berita, ya kan kembali lagi ke poin nomor 1 ya, gosip, ya kan. Tapi jadi punya kebutuhan yang tiba-tiba juga gitu, ya kan, atau impulsif yang ada di poin nomor 3 gitu. Jadi dengan konten, dengan UGC, ya kan, dengan live streaming, ya kan, ajakan-ajakan, ya kan, itu gimana caranya yang tadinya tidak punya niat, tadinya tidak punya kebutuhan, jadi punya kebutuhan, yang tadinya tidak punya keinginan, jadi punya keinginan, gitu. Check out secara impulsif. Kira-kira itu ya, teman-teman, perbedaan antara Shopee dan TikTok. Semoga memahami dulu ya kanal itu sendiri sebelum berjualan. Sampai jumpa di video ketiga.